Shalom Ibu, sekarang hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Saya ngambil babnya dari bab 11, yaitu ras, etnis, dan gender. Oke. Pertama ada memahami serta menerima manusia dalam ras, etnis, dan gender. Ya, kita lihat dari tokoh-tokohnya dulu. Jadi ini adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah presiden pertama Republik Afrika Selatan setelah rezim apartheid ditumpangkan. Dan abis itu ada Ernest Kandela. Ernest Kandela adalah seorang pastor Katolik dan penyiar Nicaragua yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Presiden Daniel Ortega. Habis itu ada Sergio Sugihara, yaitu seorang diplomat Jepang yang menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yunani dari penjajahan Nazi di Lihurani. Nah, habis itu yang terakhir ada Hillary, yang itu mantan menteri luar negeri luar negeri Amerika Serikat. Beliau adalah seorang senator, pengacara, dan istri ke-42 Amerika Serikat. Kita lanjut lagi. Jadi perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu sama yang lain. Nah, abis itu barang siapa yang bukan Yunani adalah barbar, dan definisi barbar adalah tidak mempunyai moral. Nah, itu kita masuk ke pengertian etnis, ras, dan gender. Ya, jadi di sini adalah ras adalah konsep yang digunakan untuk mengategorikan sekelompok manusia. Contohnya perbedaan antara anatomi tubuh dan kelompok sosial. Nah, abis itu ada etnis. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang diami daerah tentunya serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Contohnya kayak antara budaya Jawa dan budaya Bali itu kan berbeda. Habis itu ada pengertian gender. Nah, gender ini adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstitusikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Ya, contohnya adalah perbedaan peran fungsi laki-laki dan perempuan. Ya, jadi pekerjaan memasak, menjahit, dan mencuci adalah peran hanya perempuan saja. Itu pemikiran. Nah, habis itu ada diskriminasi rasial dan etnis. Nah, rasialisme bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Rasialisme menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa dan ras tentunya. Misalnya penderitaan orang-orang India yang kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela adalah pejuang kulit hitam Amerika Serikat yang terkenal. Ia berhasil memperjuangkan hak orang kulit hitam di Amerika Serikat untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum kulit putih. Nah, karena usahanya selama puluhan tahun, pada 5 Juni 1991 diskriminasi hukum di Afrika Selatan terhadap orang kulit hitam dihapus. Habis itu bukan cuman itu saja, ada yang di Amerika Serikat tokoh yang terkenal yang melawan diskriminasi ini juga, yaitu pendeta Martin Luther King yang memimpin demokrasi dan memogokkan damai dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika hingga ia tewas dibunuh. Ya, abis itu kita ke diskriminasi gender. Pas itu
Ya, jadi kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, pendidikan serta kesamaan dalam dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Nah, jadi diskriminasi gender adalah perilaku yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, jadi keadilan gender adalah suatu proses dan perilaku adil terhadap perempuan dan laki-laki, di mana gender menghilangkan pembangkungan peran, beban gender, subordinasi, marginalisasi terhadap sekelompok yang dianggap lebih lemah, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian mereka memiliki akses pada berbagai bidang kehidupan. Nah, aku di sini pemahaman Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Oke. Jadi terdapat di Roma 10 ayat 12 yang di sini dikatakan di dalam ayat ini bahwa dijelaskan pernyataan Paulus tentu sangat mengejutkan, dan di ayat ini juga dia mengingatkan orang Yunani bisa menyebut orang non Yunani sebagai bangsa barbar, sedangkan mereka adalah umat pilihan Allah sementara lainnya tidak. Habis itu ada lagi di Lukas 10 ayat 25 sampai 26. Nah, di sini Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang perempuan Samaria yang murah hati. Ya, dalam perumpamaan ini para pendengar dikejutkan oleh kisah Yesus yang menjadikan seorang Samaria sebagai pahlawan. Padahal orang Samaria dimusuhi oleh orang Yunani yang mereka dianggap najis. Di situ ada lagi di Lukas 10 ayat 42. Di sini dijelaskan Yesus tidak melanggar perempuan untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Sesuatu yang sangat ditabuhkan bagi perempuan yang masa itu. Ya, jadi yang bisa kita dapatkan adalah persoalan ras, etnis, dan gender telah diperdebatkan selama berabad-abad. Ya, tadi kan saya nggak lihat itu yang berabad-abad itu, dan masih sampai sekarang ini juga masih ada. Nah, terus pemahaman yang keliru terhadap perdebatan ras, etnis, dan gender mengakibatkan ketimpaan bahkan ketidakadilan dalam hidup berelasi dengan sesama kita. Perbedaan yang ada seharusnya memperkaya kita dalam melihat kekuasaan Tuhan yang sudah menghindari manusia dengan keunikan masing-masing. Di situ orang Kristen mestinya menjadi pelapor dalam menghapus praktik diskriminasi yang didasari pada ras, etnis, dan gender. Ya, demikian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih.